Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Istiantono ingin mempresentasikan laporan praktikum material teknik. Yang pertama, bab 1 pengujian tarik. Dasar teori. Pengujian tarik biasanya dilakukan terhadap spesimen batang yang uji standar. Bahan yang akan diuji tarik mula-mula dibuat menjadi bahan uji dengan bentuk sesuai dengan standar ASTM. Bentuk batang uji dapat dilihat pada gambar 2.1 pada bagian tengah-tengah dari batang uji. Pada bagian yang paralel, merupakan bagian yang menerima tegangan yang uniform, dan bagian ini diukurkan panjang uji, gauge length, yaitu bagian yang dianggap menerima pengaruh dari pembebanan. Bagian ini yang selalu diukur panjangnya selama proses pengujian. Ujung-ujungnya ditarik dan memanjang secara pelan. Selama penarikan, saat dicatat atau tercatat dengan grafik yang tersedia pada mesin tarik. Besar gaya tarik bekerja dan besar pertambahan panjang yang terjadi sebagai akibat dari gaya tarik tersebut. Penarikan berlangsung terus sampai batang uji putus. Data yang diperoleh dari mesin tarik biasa dinyatakan dengan grafik beban, pertambahan panjang grafik P atau del al. Grafik ini belum banyak digunakan karena hanya menggambarkan kemampuan bahan uji. Untuk rumah beban gaya untuk dapat digunakan untuk menggambar sifat bahan secara umum. Maka grafik P sama dengan harus dijadikan grafik lain, yaitu suatu diagram tegangan, regangan, stres, stram diagram. Disebut suatu diagram tegangan. Kadang-kadang juga disebut diagram tarik. Pada saat uji menerima beban sebesar P kilogram, maka batang uji yaitu panjang uji maka akan sebesar. Pada saat itu batang uji bekerja tegangan besarnya. Ini untuk rumusnya, di mana I itu regangan, LO itu panjang batang uji mula-mula, L itu panjang batang uji. Ini gambar salah satu bentuk contoh tegangan regangan. Yang berikut langkah percobaan. Sebelum percobaan, yang pertama, spesimen dibentuk menurut standar. Yang kedua, catat merek, tipe, nomor seri, tahun pembuatan, kemampuan mesin, dan lain-lain. Yang ketiga, sketch mesin secara keseluruhan dan bagian utamanya. Yang keempat, siapkan dan pasang kertas grafik dan pulpen pada mesin. Yang kelima, ukur dan catat dimensi dari spesimen sesuai dengan gambar standar spesimen pengujian. Yang keenam, perkiraan beban tertinggi yang diberikan sebagai tahanan atau reaksi terhadap beban luar. Untuk hal ini akan ditentukan oleh asisten. Yang ketujuh, siapkan mesin tarik yang akan digunakan. Yang kedelapan, catat skala mesin pada mesin tarik. Yang kesembilan, pasang spesimen pada close edge. Saat percobaan, jalankan mesin tarik dan catat besar beban yield, ultimate, dan patah yang terjadi. Yang kedua, setelah percobaan, ukur dan catat diameter pada bagian yang putus dan ukur pula panjang spesimen setelah patah. Data hasil pengujian. Ini data hasil pengujiannya. Ini menjawab soal praktikum. Ini mencari tegangannya. Untuk baja karbon rendah,
Ini hasilnya, regangannya, tegangan aluminium. Yang ketiga, baja karbon menengah. Ini untuk mencari regangan. Ini grafik tegangan dan regangan. Untuk baja karbon rendah. Ini yang aluminium, ini grafik tegangan regangan. Yang ini baja karbon menengah. Ini untuk grafiknya. Kesimpulan, tegangan teknik lebih rendah dari tegangan sebenarnya. Sifat dari bahan aluminium baja karbon rendah dan menengah adalah ulet. Namun lebih ulet baja karbon rendah, sedangkan baja karbon menengah adalah getas. Untuk yang bab kedua, pengujian kekerasan. Yang pertama, pengujian kekerasan Brinell. Pengujian Brinell adalah salah satu cara pengujian kekerasan yang paling banyak digunakan. Pada pengujian digunakan bola baja yang dikeraskan sebagai indentor. Indentor ini ditusukkan ke permukaan logam yang diuji dengan gaya tekan tertentu selama waktu tertentu pula, antara 10-30 detik. Karena penusukan indentasi itu, maka permukaan logam tersebut akan terjadi tapak tekan yang berbentuk tembereng bola, atau kekerasan Brinell dihitung sebagai, ini untuk rumusnya, di mana P itu gaya tekan, D itu diameter bola indentor, D itu juga diameter tapak tekan. Yang berikut, pada pengujian kekerasan Rockwell. Pada pengujian Brinell dilakukan pengukuran diameter tapak tekan secara manual, sehingga ini memberi peluang terjadi kesalahan pengukuran. Di samping juga akan memakan waktu. Pada cara Rockwell, pengukuran langsung dilakukan oleh mesin, dan mesin langsung menunjukkan angka kekerasan dari bahan yang diuji. Cara ini lebih cepat dan akurat. Pada cara Rockwell yang normal, mula-mula permukaan logam diuji ditekan oleh indentor dengan gaya tekan 10 kg. Beban awal minor load PU, sehingga ujung indentor menembus permukaan sedalam. Setelah itu, penekanan diteruskan dengan memberikan beban utama selama beberapa saat. Kemudian beban utama dilepas. Hanya tinggal beban awal. Saat ini kedalaman penetrasi ujung indentor adalah A1. Langkah percobaan. Percobaan Brinell. Sebelum percobaan, permukaan benda uji atau spesimen dibersihkan sehingga permukaan tersebut rata dan sejajar terhadap permukaan meja uji. Yang kedua, catat merek, tipe, nomor seri, tahun pembuatan, dan kemampuan mesin. Yang ketiga, sketch mesin secara keseluruhan dan bagian utamanya. Yang keempat, catat bagaimana pemakaian mesin, misalnya bagaimana cara meletakkan benda uji, menyetel benda uji di tempat yang tepat, dan memberikan beban tekan yang akan digunakan, atau mengukur diameter kedalaman menggunakan mesin. Yang kelima, gambar skematis mesin Brinell. Yang keenam, buatlah tabel atau kolom-kolom untuk pengujian Brinell. Yang ketujuh, pasanglah benda uji pada landasan mesin Brinell. Saat percobaan, yang pertama, putarlah handwheel hingga benda uji menyentuh indentor. Yang kedua,
Pompa alat tuas untuk menaikkan beban yang akan diberikan pada benda uji. Yang ketiga, setelah sampai pada beban yang telah ditentukan, tahan sekitar 10 detik. Kemudian beban dilepaskan dengan membuka katup beban. Yang keempat, lakukan 3-5 kali percobaan dengan bahan yang sama, sehingga kedalaman indentasi rata-rata dapat ditetapkan. Yang kelima, lihat diameter hasil indentasi pada benda uji tadi, baik secara vertikal atau horizontal dengan menggunakan Microsoft dalam satuan mm. Hasilnya masukkan ke dalam tabel yang telah dibuat. Yang ketujuh, hasilnya dapat didapatkan tadi dicari nilai rata-ratanya. Untuk percobaan Rockwell, sebelum percobaannya, yang pertama, permukaan benda uji spesimen dibersihkan sehingga permukaan tersebut rata dan sejajar terhadap permukaan meja uji. Yang kedua, catat merek, tipe, nomor seri, dan tahun pembuatan kemampuan mesin. Yang ketiga, sketch mesin secara keseluruhan dan bagian utamanya. Yang keempat, catat bagaimana pemakaian mesin, misalnya bagaimana cara meletakkan benda uji, menyetel benda uji di tempat yang tepat, memberikan beban tekan yang akan digunakan, mengukur diameter kedalaman, dan menggunakan mesin. Saat percobaan, yang pertama, perhatikan beban yang diberikan pada mesin pengujian Rockwell sesuai dengan indikator yang dipakai. Lihat tabel pada mesin. Yang kedua, naikkan landasan mesin hingga benda uji menyentuh indikator bala atau kon. Kemudian naikkan beban hingga mencapai beban minor atau jarum hitam kecil sampai pada titik merah pada dial indikator. Pada mesin uji Rockwell ada 2 dial, yaitu berwarna hitam dan merah. Yang hitam untuk pengujian yang menggunakan indikator bal, sedangkan yang berwarna merah menggunakan indikator kon. Yang keempat, tentukan tuas beban dari posisi ke 0 terus ke 1 sambil dibaca dial indikatornya. Yang kelima, apabila sudah berhenti jarum pembacanya, catat hasil tabel yang sudah Anda persiapkan. Yang keenam, lakukan pengujian ini berulang-ulang minimal sebanyak 3 kali sehingga mendapatkan nilai rata-rata. Data hasil pengujian ini untuk tabel pengujian Brinell. Ini mencari HBN-nya, untuk mencari nilai kekerasan HBN-nya menggunakan rumus ini. Dan setelah sudah hasil dari 5 percobaan itu dijumlahkan terus dibagi 5, dan ini hasilnya. Dan untuk pengujian Rockwell, ini untuk ST41 aluminium dan ST37. Ini sama mencari HRB-nya. Ya, ini HRB rata-ratanya di antara ST41 HRB rata-ratanya ini. Kesimpulannya, bahan baja mempunyai kekerasan yang paling tinggi di antara besi dan aluminium, sedangkan yang terendah adalah aluminium. Dari hasil konvensi di atas diketahui bahwa reaksi kekerasan Brinell kira-kira 3 kali kekerasan RA dan 2 kali kekerasan RW. Sedangkan terhadap Rockwell kira-kira 10 kali lebih besar. Bab 3, pengujian impact. Yang pertama, tujuan pengujian ini untuk melihat ketahanan bahan terhadap adanya pembebanan. Yang kedua, untuk mengetahui kepekaan logam terhadap adanya notes.
Yang kedua, dasar teori. Selama Perang Dunia Kedua banyak dijumpai kerusakan pada konstruksi kapal, jembatan, tangki, dan pipa lainnya yang menampakkan pola patah getas. Padahal konstruksi tersebut terbuat dari logam yang biasanya dikenal cukup ulet, seperti misalnya baja lunak. Ternyata ada 3 faktor utama yang menyebabkan kecenderungan terjadi patah getas, yaitu tegangan yang triaksial, temperatur rendah, dan laju peregangan yang tinggi. Jadi adalah juga kecepatan pembakaran tinggi. Tegangan yang triaksial dapat terjadi pada takikan. Ada beberapa cara menguji kecenderungan terjadi patah getas yang dilakukan para peneliti. Salah satu yang sering digunakan adalah impact test, pengujian pukul. Pada pengujian ini digunakan batang uji yang bertakik yang dipukul dengan sebuah bandul. Ada 2 cara pengujian yang dapat digunakan, yaitu metode Charpy dan metode ISOT yang digunakan di Inggris. Pada metode ISOT, batang uji dijepit pada satu ujung sehingga takikan berada di dekat penjepit. Bandul atau pemukul yang diayunkan dari ketinggian tertentu akan memukul ujung yang lain dari arah takik. Impact strike. Ketahanan batang uji terhadap pukulan impact dinyatakan dengan banyaknya energi yang diperlukan untuk mematahkan batang uji dengan notasi IS atau C. Satuannya kilogram, meter, atau Ft1 atau joule. Jadi impact strike sebenarnya adalah ketangguhan juga. Ketangguhan terhadap beban mengejut dan pada batang uji yang tertakik. Notes teknis. Logam yang getas akan memperlihatkan impact strike yang rendah. Langkah percobaan. Sebelum percobaan, catat merek, tipe, nomor seri, tahun pembuatan, kemampuan mesin berat, dan panjang kapak impact. Yang kedua, skate mesin uji impact dan catat nama bagian-bagiannya. Yang ketiga, catat cara pemakaian mesin, meletakkan benda uji, menarik turunkan kapak, menahan kapak pada kedudukan siap jatuh, dan melepaskan penahan kapak. Yang keempat, mencatat energi yang ditunjukkan oleh jarum indikator, mengukur suhu benda kerja, dan sebagainya. Yang kelima, mencatat jenis logam yang digunakan. Yang keenam, menggambarkan bentuk benda uji dalam satuan milimeter dengan parameter panjang, lebar, tinggi, dan dimensi takikan. Yang ketujuh, menentukan spesimen menggunakan metode Charpy atau ISOT. Saat percobaan, yang pertama, periksa dan siapkan spesimen serta tabel isian pengujian. Yang kedua, periksa dan siapkan mesin yang akan dipakai. Naikkan kampak impact sesuai dengan derajat yang ditentukan. Yang ketiga, keluarkan spesimen yang akan digunakan dari medium pendingin atau pemanas sambil mengukur benda uji. Dengan segera letakkan pada landasan sehingga suhu spesimen pada saat pemukulan dapat dalam keadaan tepat. Yang keempat, baca kedudukan jarum yang menyatakan energi total. Yang kelima, hasil percobaan masukkan ke dalam tabel yang disiapkan. Ini yang keempat, data hasil pengujian. Ini data hasil pengujiannya. Yang pertama, untuk hasil perhitungan harga energi impact dan kekuatan impact. Untuk spesimen 1 hasilnya 12,8 joule, yang kedua 6007 joule, yang ketiga 19.052 joule, yang ketiga 5,666 joule. Yang kedua, harga impact strike. Spesimen 1 hasilnya 0,15 joule, yang kedua 0,075 joule, yang ketiga 0,244 joule, yang keempat 0,0708 joule. Ini grafik antara suhu terhadap energi impact. Ini grafiknya.
Terus ini analisa data. Pada spesimen 1 membutuhkan energi yang lebih kecil daripada spesimen lainnya. Dan yang kedua, pada spesimen ketiga membutuhkan energi yang paling besar. Pada spesimen keempat memiliki sifat paling ulet dari yang lainnya. Yang keempat, pada spesimen 1 memiliki sifat yang paling atas dari yang lainnya. Yang keenam, kesimpulannya, semakin rendah suhu kekuatan energi impact semakin tinggi. Sebaliknya, semakin tinggi suhu kekuatan energi impact semakin rendah, dan di atas bawah pada temperatur rendah maka akan getas. Semakin juga kadar karbon semakin tinggi maka getas sifat bahan. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.